Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Santri Mesyura dengan NIM 6030011923. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu pertemuan mata kuliah mikrobiologi kesehatan dengan judul cara penularan penyakit infeksi, di mana pada penularan ini dengan melalui kontak langsung disebut dengan direct contact, di mana cara penularannya itu menggunakan skin to skin, sentuhan antara kulit dengan kulit atau antara badan dengan badan penderita yang ditulari. Nah, pada periode ini ada beberapa tahapan. Tahapan pertama itu terdiri atas yang pertama itu tahapan pertama. Nah, di mana tahapan pertama itu terdapat yang namanya Windows periode. Nah, Windows periode ini tuh merupakan salah satu periode jendela atau pada masa ini tuh disebut dengan stadium 1. Pada Windows periode ini dia itu orangnya positif, tapi dia tuh belum diketahui kalau dia positif. Terus pada gejala ini dia belum bisa dideteksi, jadi belum ada teori yang bisa mendeteksi. Kita ambil contoh seperti penyakit HIV/AIDS, di mana pada penyakit ini ada dua negatif. Yang pertama itu negatif palsu, yang kedua ada negatif asli. Negatif palsu sendiri itu merupakan hasil pemeriksaannya itu negatif, tetapi pasiennya positif. Nah, terbalik dengan negatif asli. Negatif asli di sini yaitu hasil pemeriksaannya positif, namun pasiennya itu hasil pemeriksaannya negatif. Terus berlanjut pada stadium kedua. Stadium kedua ini dia tuh tidak bergejala atau tidak mengalami gejala. Nah, pada ini contohnya itu HIV asimptomatik. Pada HIV asimptomatik itu HIV-nya ini dia itu tidak memiliki gejala dan belum bisa menularkan penyakit ini. Jadi pada HIV ini dia tuh berlangsung selama 10 tahun dan juga bisa bertambah apabila tidak rutin meminum obatnya, di mana obatnya ini disebut dengan ARV. ARV itu antiretroviral. Dia tuh obat ARV ini dia tuh berguna untuk virostatik. Di mana virostatik ini maksudnya apabila berakhiran idah maka ada pembunuhnya. Sedangkan apabila berakhiran tatik maka dia itu bersifat sebagai penghambat saja. Jadi ARV itu dia itu sifatnya hanya menghambat pertumbuhan si virus, tetapi dia tidak membunuh si virusnya. Terus dengan mengkonsumsi obat ARV ini maka mengkonsumsi obat ARV ini secara rutin sampai jadi dapat menghambat sampai 20 tahun kemudian untuk stadium 2-nya. Jadi gunanya obat ini secara umum dia untuk memperlambat masuknya pada gejala ketiga atau stadium ketiga. Kemudian pada stadium ketiga ini, kan pada stadium kedua itu hanya HIV. Jadi apabila masuk stadium ketiga, maka disebut dengan HIV/AIDS. Pada HIV/AIDS ini, gejalanya itu pertahanan tubuh itu sudah mulai anjlok, di mana itu pertahanan tubuh kita itu sudah mulai menurun atau sangat turun drastis sekali. Kemudian yang kedua itu dapat menyebabkan diare ataupun TBC. Jadi pada simptomatik ini dia tuh memiliki gejala.
Nah, pada asimptomatik ini tuh dia memiliki gejala, di mana gejalanya AIDS ini karena antibodinya itu sangat kurang, jadi makanya terkena masuk pada stadium ketiga atau disebut dengan HIV/AIDS. Jadi HIV/AIDS sendiri itu pada AIDS didapatkan atau diperoleh imun dengan sindrom yang rendah. Jadi pertahanan tubuh kita itu sudah mulai anjlok ataupun menurun. Kemudian di mana penyakit menular ini tuh seperti halnya TBC berlanjut pada tahapan-tahapan penyakit menular. Di mana TBC ini tuh dia tidak menularkan dari ibu hamil ke bayinya. Karena alasannya itu karena bakteri dari si ibu hamil ini dia tidak dapat menembus plasenta dan dia tidak dapat masuk ke si bayinya ini. Jadi kenapa si virus ini bisa menembus karena ukuran virusnya itu sangat kecil dibandingkan bakteri sehingga dapat menembus. Nah, penularan penyakit dari seorang ibu ke bayinya itu yang sedang dikandungnya itu kenapa ini termasuk penyakit yang penyakit menular karena penyakit ini pada penyakit ini dapat menembus barier plasenta dan masuk ke dalam tubuh bayi. Nah, penularannya itu contohnya seperti HIV, AIDS, dan hepatitis. Terus pada penularan virus ini, takaran umumnya virus ini yang pertama itu virus berukuran nanometer, secara rata-ratanya itu 1 bakteri dibandingkan dengan 1000 bakteri. Jadi bakteri dengan virus jelas sekali perbedaannya, di mana virus itu dia nanometer sedangkan bakteri itu mikrometer. Jadi apabila 1 mikrometer 1 meter sama dengan 100 cm. Jadi 100 cm itu sama dengan 1000 mm. 1000 mm itu sama dengan 10⁻6 mikro. Jadi setiap perhitungannya itu naik 3 kali kemudian dikali dengan 0. Jadi 10⁻9 nanometer. Kemudian kontak langsung dan tidak langsung, di mana bibit penyakit dia itu dapat menular dengan perantara benda-benda yang terkontaminasi atau telah berhubungan dengan penderitanya. Seperti contohnya apabila si penderita, kita ambil contohnya seperti HIV. Kemudian apabila si penderita sudah memegang barang-barang seperti jarum suntik yang telah disuntikan, kemudian disuntikan kembali ke orang yang tidak terkena, jadi dia bisa menularkan penyakit HIV-nya itu kepada orang yang tidak terkena tadi, gara-gara benda-benda yang digunakan telah terkontaminasi dengan orang yang tidak terkena HIV. Jadi pada penularan penyakit ini ada 2, penularan secara langsung dan penularan tidak langsung. Penularan langsung itu disebut dengan penularan direct kontak. Jadi bibit penyakit menularnya itu dia tuh karena kontak badan dengan badan penderita yang telah ditularkan. Sedangkan kontak tidak langsung atau indirect kontak itu bibit penyakit menularnya ini dengan perantara benda-benda yang telah terkontaminasi. Nah, terkontaminasinya ini karena telah berhubungan dengan si penderita, contohnya itu feses feses yang ada salmonellanya, terus ada urin, darah, kemudian muntahan. Contoh kecilnya itu seperti penularan HIV dengan perantara jarum suntik dengan transfusi darah. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.